Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ani Melani dengan NIM 1032346 dari Program Studi Manajemen Fakultas Sosial dan Ekonomi. Di sini saya akan membahas materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Topik yang akan saya bahas yang pertama, definisi perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, fungsi dan tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, proses perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, faktor pertimbangan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang keenam, contoh kasus perencanaan sumber daya manusia. Yang ketujuh, tantangan perencanaan sumber daya manusia di Indonesia. Yang kedelapan, strategi mengatasi tantangan perencanaan sumber daya manusia. Yang terakhir, kesimpulan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu definisi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau disingkat SDM adalah proses strategis dalam organisasi untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang tepat dalam jumlah, kualitas, dan lokasi guna mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang organisasi. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan perencanaan sebagai proses, cara, atau perbuatan merencanakan sesuatu. Sementara itu, sumber daya manusia diartikan sebagai potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk berkontribusi dalam organisasi atau produksi. Dengan demikian, perencanaan sumber daya manusia adalah proses merencanakan potensi tenaga kerja manusia agar dapat mendukung tujuan organisasi. Menurut Handoko, mendefinisikan perencanaan sumber daya manusia sebagai proses meramalkan, mengembangkan, dan mengendalikan tenaga kerja untuk memastikan organisasi memiliki jumlah, jenis, dan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa depan. Adapun fungsi dan tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, memastikan ketersediaan tenaga kerja yang tepat. Perencanaan sumber daya manusia membantu organisasi memastikan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dalam hal jumlah, jenis keahlian, dan lokasi kerja. Dengan demikian, organisasi dapat menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja yang dapat memengaruhi operasional. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Melalui perencanaan yang baik, tenaga kerja dapat dioptimalkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini mengurangi pemborosan sumber daya dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Perencanaan SDM memungkinkan organisasi mengintegrasikan kebutuhan tenaga kerja dengan rencana strategisnya. Hal ini memastikan bahwa semua upaya sumber daya manusia diarahkan untuk mendukung visi dan misi organisasi. Yang keempat, membantu mengelola perubahan organisasi. Perencanaan SDM membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan, baik itu teknologi, pasar, maupun regulasi. Hal ini melibatkan upaya untuk mengembangkan keterampilan karyawan agar sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Yang kelima, mengurangi resiko kelebihan atau kekurangan tenaga kerja. Perencanaan SDM memungkinkan organisasi menghindari resiko terkait ketidakseimbangan tenaga kerja, seperti kelebihan tenaga kerja yang meningkatkan biaya operasional atau kekurangan tenaga kerja yang mengganggu produktivitas. Yang keenam, menyediakan data untuk pengambilan keputusan. Proses perencanaan SDM memberikan informasi penting seperti tren kebutuhan tenaga kerja, tingkat, retensi, dan efektivitas pelatihan. Data ini digunakan untuk membuat keputusan strategis yang lebih baik. Yang ketujuh, membantu pengembangan karyawan. Dengan mengetahui kebutuhan tenaga kerja di masa depan, organisasi dapat merancang program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan pekerjaan. Yang kedelapan, meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan. Dengan perencanaan yang baik, karyawan dapat merasa lebih aman dan dihargai karena organisasi memberikan perhatian terhadap pengembangan dan perencanaan karir mereka. Selanjutnya, proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, mengenali ketersediaan tenaga kerja saat ini. Langkah paling awal yang bisa dilakukan dalam memulai perencanaan SDM yaitu menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Yang kedua, menghitung kebutuhan SDM di masa mendatang. Menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Dalam langkah ini, berbagai variabel HR seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Yang ketiga, menentukan perkiraan permintaan SDM. Kemudian, HR bisa mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dengan memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari dan membuat demand forecast atau perkiraan permintaan. Yang keempat, merancang strategi dan implementasi pencarian SDM.
Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari evaluasi supply dan demand SDM, HR bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan SDM yang sudah dibuat. Yang kelima, evaluasi. Perusahaan harus memantau dan mengevaluasi efektivitas perencanaan SDM yang telah diterapkan. Jika ditemukan masalah atau ketidaksesuaian, maka dilakukan revisi rencana. Selanjutnya, manfaat perencanaan sumber daya manusia menurut Henry Shimamura. Yang pertama, menjamin ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan. Perencanaan SDM membantu organisasi memastikan jumlah dan kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, mengoptimalkan efisiensi. Dengan perencanaan yang tepat, perusahaan dapat menempatkan orang yang tepat di posisi yang sesuai, sehingga efisiensi dan produktivitas kerja meningkat. Yang ketiga, mengantisipasi perubahan lingkungan. Perencanaan sumber daya manusia memungkinkan perusahaan mempersiapkan diri menghadapi perubahan eksternal seperti perkembangan teknologi atau dinamika pasar. Yang keempat, mengurangi biaya SDM. Perencanaan yang baik membantu organisasi mengelola anggaran untuk rekrutmen, pelatihan, dan pengelolaan tenaga kerja sehingga lebih hemat biaya. Yang kelima, pengembangan karir dan suksesi. Perencanaan SDM membantu dalam menyusun program pengembangan karir dan perencanaan suksesi sehingga berkelangsungan organisasi tetap terjaga. Selanjutnya, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Yang pertama, pertumbuhan atau growth. Beda perusahaan, beda juga tingkat pertumbuhannya. Dalam melakukan perencanaan SDM, penting juga bagi para HR untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, perubahan atau change. Perubahan bisa terjadi kapanpun. Ketika perusahaan sedang mengalami perubahan, usahakan agar HR memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. Yang ketiga, teknologi. Di era yang didominasi oleh teknologi ini, penting bagi HR untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan. Selanjutnya, contoh kasus perencanaan sumber daya manusia untuk perusahaan e-commerce yang mengalami pertumbuhan pesat. PT Digital Shop adalah perusahaan e-commerce yang menjual berbagai produk elektronik secara online. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang pesat dan merencanakan ekspansi ke pasar internasional. Seiring dengan ekspansi ini, perusahaan menghadapi tantangan dalam hal jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia. Perusahaan harus melakukan perencanaan SDM yang matang untuk memastikan keberlanjutan operasional. Selanjutnya, tantangan utama dalam perencanaan sumber daya manusia atau SDM di Indonesia. Yang pertama, ketegangan pasar tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja berkualitas tinggi melebihi pasokan yang tersedia. Perusahaan sering menghadapi kesulitan dalam menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama di sektor-sektor dengan pertumbuhan pesat. Yang kedua, kurangnya keterampilan yang relevan. Di era globalisasi dan digitalisasi, banyak tenaga kerja belum memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Yang ketiga, regulasi ketenaga kerjaan yang kompleks. Aturan ketenaga kerjaan yang sering berubah-ubah dan kompleks menjadi tantangan tersendiri. Yang keempat, kebijakan pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk pengembangan SDM, seperti peningkatan kompetensi dan mendorong kewirausahaan. Selanjutnya, strategi untuk mengatasi tantangan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, pengembangan program pelatihan dan pengembangan karyawan. Perusahaan perlu merancang pelatihan komprehensif yang sesuai dengan kebutuhan industri. Langkah ini mencakup identifikasi keterampilan yang dibutuhkan, penyusunan kurikulum, dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan keterampilan baru. Yang kedua, kerjasama dengan institusi pendidikan. Kemitraan dengan perguruan tinggi dan sekolah kejuruan dapat membantu menyelaraskan keterampilan yang diajarkan di pendidikan formal dengan kebutuhan dunia kerja. Kolaborasi ini dapat berupa program magang, kuliah tamu, atau pengembangan kurikulum bersama. Yang ketiga, penilaian kinerja dan sistem penghargaan. Implementasi sistem penilaian kinerja yang transparan membantu memberikan umpan balik yang konstruktif kepada karyawan. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan karyawan. Perusahaan perlu fokus pada kesejahteraan karyawan dengan menyediakan fasilitas seperti asuransi kesehatan, dukungan psikologis, program keseimbangan kerja kehidupan, dan penghargaan non-finansial untuk meningkatkan retensi dan kepuasan karyawan. Yang kelima, penggunaan teknologi dalam manajemen sumber daya manusia. Teknologi dapat mengotomatisasi berbagai proses SDM seperti rekrutmen, pelatihan, pelacakan, kinerja, dan pengelolaan data karyawan. Ini memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan SDM. Yang keenam, kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku membantu perusahaan mencegah masalah hukum dan menciptakan hubungan baik dengan karyawan. Yang ketujuh, kebijakan fleksibilitas kerja. Dalam menghadapi dinamika lingkungan kerja, fleksibilitas seperti kerja dari rumah, jam kerja fleksibel, atau kerja paruh waktu dapat membantu meningkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan, serta meningkatkan produktivitas karyawan.
Yang terakhir, kesimpulan. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM adalah elemen strategis yang esensial bagi keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi. Proses ini tidak hanya bertujuan memastikan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa depan, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi melalui pengelolaan tenaga kerja secara efektif dan efisien. Pada akhirnya, keberhasilan perencanaan sumber daya manusia membutuhkan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan tetap relevan dan efektif dalam mendukung visi dan misi organisasi. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton yang sudah mendengarkan pembahasan materi dari saya. Semoga materi yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan. Saya Ani Melani, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.